Secara stok karena dia real time, dimanapun berubah ya stoknya ngikut gitu. Itu salah satu kendala operasional yang terbesar dan cepat hilang begitu pakai Desa. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Tadi kan mention toko fisik ya? Iya. Kalau dibilang, kalau secara toko fisik ini mulai masuknya kapan? Dari awal, kita udah masuk sosial dari 2019. Oh, dari awal udah masuk toko fisik? Iya. Oke. Kalau lihat dari growth-nya ini waktu COVID ya, kita bisa bilang toko fisik Hilang lah ya. Iya. Tapi setelah COVID Mulai sampai hidup. sekarang, Dari 2023 itu kontribusi fisik di 25-30%. Di 2025 kontribusi fisik itu kita udah sekitar 45%. nice ya. Ya, jadi toko fisik itu kalau di dunia beauty, Sociola, Beauty Hall, Guardian, Watson, toko-toko fisik itu, dan toko-toko tradisional, ya yang toko-toko makeup di daerah-daerah, yang namanya banyak lah, tapi toko cuma punya satu itu toko fisik. Toko fisik ya. Itu kan toko fisik. Secara profit lebih cuan di fisik atau di online? Dia kan orang finance. Kalau secara cuan, kalau secara untung, sebenarnya ya ada trade off ya. Kalau kita kasih ke toko fisik, udah pasti margin lebih besar. Tapi kita lepas operasional. Karena kan kita kirim barang, dia yang jualan, dia yang packing, dia yang ngomong ketemu customer. Kita cuma, ya orang gudang kita cuma kirim dus-dusan, kirim ke toko. Tapi kalau secara margin barang ya lebih cuan, lebih untung jualan sendiri di e-commerce. Tapi harus yang dijaga adalah cost operasionalnya. Karena biasa bocornya di situ. Oh, masih lebih cuan jualan di e-commerce daripada Tahun lalu. Kalau tahun ini belum kelihatan. Platform fee-nya kan naik, semua ngalamin kan ya. Mumpung nggak ada orangnya. Kita di beauty itu platform fee berapa persen? 23%. Ada yang lebih besar dari 23%? Nggak ada kan? Saya yang paling sedih di sini. 23%, barangnya 200 ribu, bayar dia 40 ribu. Belum iklan, belum afiliator. Bisa lebih besar platform fee daripada cuan kita ya? Semoga jangan sampai. Tapi dia bisa bilang semoga jangan sampai, udah gede tuh cuannya ya, amin. Tapi setahu saya salah satu yang paling besar itu saat ini adalah beauty dan skincare secara platform fee ya. Kalau fashion setahu saya berapa belas gitu. Oh enggak, sama, kita masuk satu kategori harusnya fashion. Fashion masuk ya? Iya. Nggak tahu sih. Yang kategori yang lebih rendah itu biasanya elektronik ya kan? Dan lain-lain, tapi harusnya cukup gede. Tapi elektronik pun setahu saya juga udah mulai dihajar dari China kan? Secara peta persaingan. Jadi hampir sama lah strugglingnya semua. Saya rasa hampir semua kategori sama strugglesnya. Ya makanya kita Dusu hari ini mau korek-korek dari Om lagi ya. Nah, oke. Kalau untuk live sama affiliate deh ya. Iya. Tadi ya. Tadi kan ads kan udah ya, sudah ads-nya. Kalau untuk live-nya sendiri gimana? Kalau live kita udah jalanin, tapi jujur kita live itu nggak full 24 jam setiap hari. Jadi di hari-hari biasa kita, itu live itu sekitar 4-6 jam di jam-jam prime. Tapi untuk tanggal kembar dan payday kita full 24 jam. Tapi di luar ini live internal dari tim kita. Di luar tim kita punya affiliate yang sering live setiap hari. Memang mereka ada kerjasama khusus atau ada memang kerjasama, tapi ya bukan sampai khusus gimana sih ya, memang afiliator yang mencari pemasukannya dari live mereka aja. Cuma kita biasa sampling, ya yang tadi salah contohnya sampling. Yang kita minta tolong mereka nge-live. Ada juga. Kalau buat affiliate, cara kelolanya gimana? Lebih efektif affiliate di Shopee atau di TikTok? Kayaknya saya kurang tepat kalau untuk menjawab, lebih tepat di Shopee atau di TikTok, karena brand gue itu jalannya di Shopee. Karena kita di TikTok revenue-nya mungkin sekitar 30% daripada revenue Shopee. Karena kita jarang sale. Tapi yang bisa saya kasih sharing pengalaman,
dicoba dulu live, mau di platform apapun. Yang paling penting sih sebenarnya cuma 3 ya. Hostnya, terus tadi udah dibilang juga tampilannya, pencahayaan dan lain-lain, placement produknya, dan terakhir kita harus analisa yang namanya watch time-nya. Jadi bukan cuma dia nonton iklan, tapi juga dia stay nggak di iklan itu. Itu salah satu yang menjadi tolak ukur sih biasanya. Tapi kalau lebih bagus, banyak yang lebih bagus di TikTok. Kalau kita bagus di Shopee. Oke. TikTok dan Shopee ya. Oke, next. Ya. Kalau untuk ngedrive traffic ke website itu caranya gimana? Kalau untuk dunia beauty, Berapa persen sih masih bisa dapat di website sendiri? kalau mau narasumber yang tepat untuk bisa menarik traffic Shopee ke website, itu seharusnya di dunia fashion. Karena enggak? Kenapa? menurut survei, jualan fashion website jauh lebih jalan Oh gitu. dibanding beauty. Karena di beauty itu ngobrol-ngobrol sesama founder paling hebat 10% ya kontribusinya yang bisa ditarik dari 10% udah bagus. Udah bagus. Ya, udah bagus ya. ya, tapi 10% itu kan buat ngehidupin tim kagak bisa. Nggak jalan bisnisnya kalau cuma 10%. Sisanya pasti tetap di Shopee. Yang marginnya masih kegerus di saat ini. Kalau CTA dari sosial media larinya kemana? Kalau kita saat ini di 2026 kita CTA-nya udah lariin ke web jujur. Walaupun memang conversion-nya tidak sebaik Shopee, tapi itu langkah yang harus kita ambil. Jadi CTA-nya ke web. Ke web. Dibilang web lebih murah. Web lebih murah, swipe up ke web, semua kita buang ke web. Lebih Atau murah berapa persen? Kita bisa mungkin lebih murah 15-20% dibanding Shopee. Tapi itu tetap nggak buat orang belanja di web. Karena kan Shopee kasih semua pengalaman kan, semua jualan di Shopee. Shopee kasih voucher kan gila-gilaan. Iya. Kadang-kadang di hari-hari payday dan hari kembar, walaupun kita udah set termurah di website, begitu ditambah voucher tetap murah di Shopee. Iya. Kemarin ini ya sekali lagi ini cerita aja ya. Kemarin kan salah satu kliennya kita kan udah bikin statement tuh. Aku keluar dari marketplace. Keluarnya maksudnya nggak mau kasih promo dan nggak mau kasih diskon, ya kan. Tapi waktu payday, brandnya dia dapat voucher 750.000. Jadi tetap aja check out-nya di Shopee karena lebih murah daripada di web. Walaupun udah dimatiin semua diskon dan lainnya. Jadi memang ada satu challenge itu sih. Betul. Ya dikasih diskon 750 ya tetap lebih murah karena dia jutaan sih artinya. Karena Shopee itu kan juga ada namanya Shopee VIP ya. Jadi dari user subscribe. Kalau user itu subscribe, kita matiin semua promo pun user itu tetap dikasih diskon. Terutama yang pakai kalau ikutan program promo ekstra. Ya kalau zaman sekarang sih jujur di dunia beauty kita semua promo kita nyalain. Iya. Nggak mau. Nggak mau ya. Kalau nggak hancur. Tapi ya gimana caranya kita mulai bagi pie-nya lah. Nggak semuanya kita arahin ke Shopee. Sebisa kita aja. Nah, kan lu ada toko di Shopee, Topet, TikTok, sama Guel nih ya. Kalau secara operasional itu nggak masalah kah bagi-bagi stoknya? Itu balik lagi ke cerita gue yang tadi di 2023 ketika Fusion itu loncat. Jadi ada masa transisi. Sebenarnya dari teman-teman nih ngurusin pengiriman masih ada yang sendiri ya sih? Atau udah pakai tim? Udah yang sendiri ada nggak? Udah pakai tim semuanya. Jujur sampai 2023 ketika kirimannya 300-400, jujur saya masih ngeprint sendiri. Karena saya punya problem nggak percaya sama orang. Itu problem terbesar saya. Jadi udah kasih kerjaannya ke kepala gudang, coba sebulan selisihnya banyak, gue tarik lagi gue print sendiri. Orangnya gemes gitu kan, sebel banget nih stoknya nggak pengirimannya kok stoknya minus terus, intinya begitulah. Tapi ketika kiriman loncat jadi 1.000-2.000, gue bisa sampai makan siang nggak bisa keluar rumah nih, ngeprint 1.000 biji, 2.000 biji, 3.000 biji, akhirnya terpaksa kita mulai percayain ke orang. Nah di situ yang tadi masalah transisinya muncul, kendala operasional. Jadi ketika kendala itu muncul, kita mau nggak mau adjust stok masih manual tuh. Jadi
ada stok di gudang berapa, setiap minggu kita hitung, terus kita update stoknya di Shopee, stok kita bagi-bagi, di Shopee 1000, Tokopedia 500, di TikTok berapa, kita cariin aja. Nah, cuma ketemu problem, begitu lagi payday atau tanggal kembar atau hari, ya pokoknya diskon gitu, kan kita nggak bisa keep up tuh sama jualan, tiba-tiba jualannya belum meledak. Nah, stoknya di Shopee tiba-tiba habis, padahal stok fisik masih ada. Kenapa masih ada? Karena kita bagi ke Tokopedia dan TikTok kan. Nah, ketika kita bagi itu, yang di Shopee gagal jualan, lost sales, karena di Shopee bilang barangnya kosong. Buru-buru nanti tim admin kita yang masukin stok pelan-pelan satu-satu. Sedangkan kadang-kadang kejadiannya jam 3 pagi. Nah, siapa yang bangun jam 3 pagi kan? Akhirnya lost sales, lost opportunity. Dan itu menurut gua salah satu kerugian terbesar company adalah lost sales. Selain nggak jadi jualan, performa toko juga jelek, trust issue juga jadi problem. Customer bilang, lu kok barangnya. Problem kedua, stoknya masih ada, stok fisiknya udah habis nih, tapi dia beli masih bisa karena di sistem masih ada. Dia beli, kita bilang sold out, terus kita cancel ordernya. Wah, ngamuk. Ada lah itu kejadian 2-3 bulan sampai akhirnya di 2024, karena dari teman-teman ketemu teman, dikenalin sama Desti. Desti itu titik balik operasionalnya, gue bisa lepas 100% ke tim. Kalau dulu sebulan sekali tarik ulur, kasih dia kerjaan, gue tarik lagi, kasih kerjaan, gue tarik lagi. Nah, semenjak kenal Desti, sinkronisasi stok ini sangat terbantu. Ini bukan pesan sponsor, ini pengalaman beneran. Jadi secara stok dia, karena dia real time, dimanapun berubah ya stoknya ngikut gitu. Itu salah satu kendala operasional yang terbesar dan cepat hilang begitu pakai Desti. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.